Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang produksi massal. Sebelumnya kita bahas dulu tentang produksi. Apa yang disebut dengan produksi? Ada yang tahu? Oke, produksi adalah kegiatan menambah nilai guna atau menciptakan benda baru untuk memenuhi kebutuhan. Contoh, kita punya besi beton. Supaya bisa menambah nilai guna, maka besi beton ini bisa dibuat dalam beberapa produk. Contoh, satu bisa digunakan untuk membuat rak sepatu, atau yang kedua bisa digunakan untuk membuat tempat pot bunga, atau yang ketiga sebagai tralis. Kemudian kita masuk ke produksi massal. Apa yang dimaksud dengan produksi massal? Produksi massal adalah menyediakan produk dalam skala besar, didesain secara individual sesuai kebutuhan pelanggan. Nah, ini adalah bagian terjadinya proses produksi, mulai dari customer atau pelanggan melihat desainnya dulu, dia pengen membuat barang seperti apa, ini sudah disediakan oleh produsen, gambarnya seperti apa. Kemudian customer memilih sesuai keinginannya. Setelah customer memilih, mungkin ada beberapa desain yang disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Nah, di sini nanti mungkin ada terjadi perubahan dari desain yang ada, penambahan desain yang ada. Kalau sudah oke, terjadi negosiasi harga. Di sini kalau sudah oke, maka desain yang sudah disepakati bersama, dibentuklah produksi. Dari produksi ini akan menghasilkan suatu produk. Nah, dari suatu produk itu bisa digunakan pelanggan. Desain yang baru dibuat tadi, desain yang sudah ditambahkan oleh pelanggan, bisa dimasukkan ke desain baru, menambah desain dari yang pertama. Kemudian jika kita menjadi seorang produsen, ini kita latihan menjadi seorang produsen yang memproduksi suatu produk. Jadi kita harus tahu apa yang harus kita persiapkan. Contohnya seperti tadi, pelanggan memilih salah satu produk, yaitu tempat pot bunga. Dari tempat pot bunga ini, apa yang harus kita persiapkan? Setelah gini, jadi dari foto ini kita harus bisa menggambar desain, gambar sketsanya dari desain yang diinginkan oleh pelanggan, sehingga kita mengetahui bahan yang dibutuhkan nanti untuk membuat ini apa saja, kemudian berapa ukurannya, kemudian peralatan yang dibutuhkan untuk membuat desain ini itu apa saja, kemudian proses pembuatannya bagaimana. Nah, contoh yang pertama adalah gambar desain. Saya contohkan yang paling mudah di sini adalah gambar tempat sapu. Nah, di sini gambar tempat sapu. Dari foto ini, desain ini bisa kita buat sketch sehingga nanti bisa lebih mudah dibuat. Nah, seperti ini. Dari sketch ini nanti akan muncul ukuran. Nah, ukuran ini nanti akan menentukan berapa jumlah bahan yang dibutuhkan, sehingga gambar sketsnya seperti ini, muncullah kebutuhan bahan. Contohnya sketch ini bahannya menggunakan besi beton diameter 10, berarti semuanya menggunakan besi beton diameter 10. Kemudian bahan yang dibutuhkan berapa panjangnya, kita hitung. Yang pertama adalah dari tiangnya. Di sini ada 2 tiang, masing-masing tiang berukuran 300 tambah 400 700, berarti 2 kali 1400 karena ada 2. Kemudian di sini ada 1 2 3 4. Nah, ini ada 4, ukurannya 400, berarti ada 1600. Kemudian di sini ada 2 alas, masing-masing
panjangnya 150 dikalikan 2 berarti 300 kali 2 berarti 600. Kemudian di sini ada pegangan sapunya ada 1 2 3 4 5 dikalikan masing-masing 50 berarti 250 mili. Berarti jumlah yang dibutuhkan untuk membuat produk ini semuanya dijumlahkan dan ketemu 3850 mm atau 3 meter lebih sampai 4 meter. Apakah yang bisa kita ketahui melalui gambar desain? Jelas, yang bisa kita ketahui melalui gambar desain adalah ukuran produk. Nah, sehingga kita bisa mengetahui ukuran yang dibutuhkan untuk bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut. Oke, pertemuan kali ini saya punya tugas untuk menggambar desain seperti tadi. Jadi buatlah gambar sketsa seperti contoh tadi dari produk di bawah ini dengan ketentuan: 1. Digambar di kertas menggunakan penggaris beserta ukurannya, contohnya seperti tadi. Diberi keterangan kebutuhan bahan, nah seperti tadi, bahannya ukurannya berapa saja dihitung. Tinggi dan lebar produk silahkan diperkirakan. Jadi sebagai seorang desainer pembuat sketsa, kalian juga harus bisa menentukan kira-kira tinggi dan lebar tempat pot itu berapa. Itu juga sesuai dengan keinginan pelanggan. Kalian memposisikan sebagai produsen juga sebagai pelanggan hal ini. Dan saya batasi bahwa bahan yang digunakan adalah besi beton ukuran diameter 10 mm. Sekian pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.